Oke teman-teman semuanya yang ada di rumah, kembali lagi bersama kami, saya Tabun Utang Richard PTOK Official, pria tanpa omong kosong ya. Kita sudah membahas kemarin lagu dan sekarang kita geser ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya bisa klik subscribe satu saja untuk viewerku yang terbaru, yang baru masuk. Subscribe satu saja buat penyemangat dan juga like-nya satu aja. Kalau komen tergantung kalian, masalah kalian. Kalau komen, kalian mau komen silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, santai ya. Tapi kalau subscribe, coba kasih saya subscribe satu aja buat penyemangat ya. Kita akan langsung ke pembahasan, yaitu pembahasan Garam dan Madu, lagu yang sedang trending, yang dinikmati oleh pemuda-pemudi Indonesia. Langsung saja ke pembahasan. Siapa lagi yang tidak kenal dengan lagu terbaru Indonesia 2025, yaitu Garam dan Madu, lagu yang sedang trending di 2025 dengan genre yang sangat menyatu dengan Gen Z. Ya benar, yaitu lagu yang sedang trending di media sosial. Tidak hanya di satu platform, akan tapi di seluruh platform media sosial. Lagu ini banyak digemari oleh orang-orang pemuda-pemudi Indonesia. Kita akan sebutkan 5 fakta dari lagu ini dan keunikan-keunikan lainnya. Fakta 1, pionir genre hip dut, perpaduan hip hop dan dangdut. Asik. Salah satu hal paling menonjol dari Garam dan Madu adalah genrenya yang tidak bisa dikotakan secara kaku. Ia bukan sekedar dangdut, bukan pula hip hop murni. Sebaliknya, lagu ini menjadi contoh paling sukses dari genre hip hop dangdut. Sejarah singkat hipdut. Hipdut sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2010-an, komunitas musik di Jawa Timur dan Jawa Tengah mulai mengekspresikan, mencampurkan beat hip hop dengan kandang dangdut koplo. Sayangnya, karya-karya mereka hanya dikenal di lingkup daerah. Musisi underground sering mengunggah karya di SoundCloud dan YouTube, tetapi tidak ada yang benar-benar meledak secara nasional. Baru ketika Garam dan Madu muncul, genre ini mendapat spotlight. Wow. Keunikan Garam dan Madu, mengapa lagu ini berbeda? Karena perpaduan musiknya terasa proporsional. Ketukan trap dan hip hop global menyatu mulus dengan ritme dangdut yang energik. Tidak hanya mendominasi, justru saling menguatkan. Bagi Gen Z, musik ini terdengar kekinian karena ada sentuhan trap dan elektronik, tetapi sekaligus terasa lokal karena ada nuansa dangdut. Inilah resep yang membuat lagu ini mudah diterima oleh berbagai kalangan. Hipdut sebagai identitas baru musik Indonesia. Fenomena Garam dan Madu menegaskan bahwa musik Indonesia Fenomena Garam dan Madu menegaskan bahwa musik Indonesia bisa punya ciri khas global tanpa kehilangan akar budaya. Jika Korea punya K-pop dan Amerika Latin punya reggaeton, bukan tidak mungkin Indonesia menjadikan hipdut sebagai wajah baru musik nasional di kancah internasional. Dengan kata lain, lagu ini bukan hanya populer, tetapi juga membuat jalan lahirnya gelombang baru musik Indonesia. Fakta kedua, kolaborasi musisi lintas kota dan generasi. Lagu Garam dan Madu tidak lahir dari satu musisi saja. Ia merupakan hasil kolaborasi 3 talenta muda dari kota yang berbeda, yaitu yang pertama ada Tensi Sidoarjo, dikenal lingkaran musik underground Jawa Timur. Ada juga yang kedua ada Naikila Surabaya, adik kandung penyanyi Sarah Fajira yang sebelumnya populer lewat lagu Lati. Ada juga yang ketiga Jamsi Bandung, membawa nuansa urban dan eksperimen musik dari Jawa Barat. Simbol persatuan musik, kolaborasi lintas kota ini mempresentasikan bagaimana musik Indonesia semakin cair. Tidak ada lagi sekat musik Jawa Timur ataupun musik Jawa Barat, justru mereka saling melengkapi. Dari Jawa Timur ada kekuatan dangdut koplo, dari Surabaya ada kreativitas musik jalanan dan hip hop, dari Bandung ada gaya eksperimental dan urban style. Hasilnya adalah lagu yang kaya warna tetapi tetap terdengar utuh. Kolaborasi lintas generasi. Selain lintas kota, kolaborasi ini juga menunjukkan adanya lintas generasi.
Naikila membawa pengaruh dari kakaknya Sarah Fajira yang sudah lebih dulu menembus industri musik nasional. Hal ini menunjukkan bagaimana ekosistem musik Indonesia mulai tumbuh satu generasi menginspirasi generasi berikutnya. Fakta ketiga, lirik multibahasa Indonesia, Inggris, dan Jawa. Wow, kalau ini sangat menarik ini. Fakta yang ketiga ini sangatlah menarik. Hal ini yang membuat Garam dan Madu unik adalah pengguna 3 bahasa dalam liriknya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama yang menjaga keterhubungan dengan audiens nasional. Bahasa Inggris diselipkan untuk memberi kesan modern dan mendekatkan lagu ini kepada tren musik global. Bahasa Jawa hadir sebagai sentuhan emosional yang membuat lagu ini terasa otentik. Mengapa multibahasa menarik? Multibahasa dalam lagu menciptakan pengalaman mendengar yang kaya. Multibahasa dalam lagu menciptakan pengalaman mendengarkan yang kaya. Pendengar bisa merasa relate lewat bahasa Indonesia, merasa keren dengan bahasa Inggris, dan merasa dekat dengan bahasa Jawa. Fenomena ini sejalan dengan tren global. Banyak lagu Latin menggunakan campuran Spanyol dan Inggris. Begitu pula di Korea, K-pop sering menyelipkan lirik bahasa Inggris untuk memperluas pasar. Multibahasa sebagai entes generasi Z, yaitu generasi Gen Z, Indonesia tumbuh dalam lingkungan multilingual. Mereka terbiasa menonton film berbahasa Inggris, bercanda dengan bahasa campuran Indonesia dan daerah, serta mengekspresikan diri di media sosial dengan berbagai bahasa, biasa disebut dengan jaksel. Oleh karena itu, kehadiran 3 bahasa dalam satu lagu terasa natural, bukan dipaksakan. Justru inilah yang membuat lagu ini disukai karena terasa bahasa sehari-hari mereka. Fakta keempat, dominasi di platform digital. Kesuksesan Garam dan Madu tidak bisa dilepaskan dari peran besar platform digital. Lagu ini menunjukkan bagaimana distribusi musik di era sekarang sangat berbeda dibandingkan era sebelumnya. YouTube, video musik yang dirilis 20 Desember 2024 lewat kanal Anti-NIRML langsung mendapatkan respon luar biasa. Dalam waktu kurang dari 2 minggu ditonton 8,6 juta kali. Wush, gila kali ini. Setelah 3 bulan mencapai 75 juta view, dan hingga Maret 2025 menyentuh angka 87 juta view. TikTok berperan penting dalam membuat lagu ini viral. Potongan lirik "Sakit dadaku, ku mulai merindu" dijadikan sound untuk konten video pendek. Dari situlah lagu ini menyebar luas, digunakan ribuan kali dalam berbagai tema konten, dari curhat percintaan, parodi, hingga video estetik. Spotify tidak kalah penting. Lagu ini juga memuncaki top 50 Indonesia di Spotify, bahkan sempat menggeser lagu-lagu internasional yang biasanya mendominasi hingga Mei 2025. Total streaming di berbagai platform mencapai lebih dari 110 juta kali. Implikasi era digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa TikTok kini menjadi mesin promosi musik terbesar. Jika dulu label-label punya kuasa penuh, kini musisi independen bisa melejit lewat kekuatan algoritma media sosial. Fakta kelima, simbolisme Garam dan Madu dalam cinta. Judul lagu ini sendiri mengandung makna yang mendalam. Garam dan madu adalah simbol kontras. Madu melambangkan manisnya cinta, kebahagiaan, dan rasa rindu yang indah. Garam melambangkan pahitnya luka, rasa sakit, dan perihnya perpisahan. Dengan menggabungkan keduanya, lagu ini ingin menyampaikan bahwa cinta sejati tidak pernah hitam putih. Cinta selalu terdiri dari campuran rasa manis dan pahit. Mengapa simbolisme ini kuat? Pertama, karena sederhana, semua orang Indonesia tahu apa itu garam dan madu. Tidak perlu menjelaskan panjang, langsung bisa dipahami. Kedua, karena universal. Hampir semua kisah cinta, terutama di usia remaja dan dewasa muda, penuh dengan kebahagiaan sekaligus kekecewaan. Ketiga, karena puitis, pemilihan kata garam dan madu terdengar indah di telinga, sehingga mudah diingat dan diulang-ulang. Relevansi dalam generasi
Z. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang ekspresif dengan perasaan mereka. Lagu ini menjadi soundtrack emosional yang pas ketika mereka ingin mengekspresikan cinta, kerinduan, dan sakit hati. Tidak heran Garam dan Madu begitu cepat menyebar karena ia bukan sekedar lagu, melainkan cermin perasaan kolektif generasi muda Indonesia. Lagu Garam dan Madu, Sakit Dadaku adalah fenomena yang lebih besar daripada sekedar lagu viral. Ia adalah titik balik musik Indonesia di era digital. Cukup sekian dari kami, saya Tamin Mutahdi di channel PTOK Official, pria tanpa omong kosong. Oke, kita lanjut esok hari. Saya lupa sampaikan kepada teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya minta tolong 1 subscribe-an, itu sudah membuat saya semangat, dan 1 like, kalau bisa komen, terima kasih. Saya Tamin Mutahdi, channel PTOK Official, pria tanpa omong kosong.